Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini videonya akan cukup berbeda daripada sebelum-sebelumnya karena seperti judulnya gue ingin memperlihatkan seperti apa sih paspor Indonesia ini, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum pernah punya paspor. Jadi kita bisa lihat paspornya ini berwarna hijau. Ada yang bilang paspornya warna hijau karena kalau paspor hijau itu biasanya punya penduduk mayoritas muslim, tapi kayaknya juga bukan ya, karena Malaysia juga mayoritas muslim tapi warnanya merah. Cuma kita warna hijau, kita bisa lihat. Dan hijaunya itu hijau cantik sih. Bukan yang hijau daun, tapi hijau dan agak kebiru-biruan. Nah, terus kita bisa lihat Republik Indonesia dalam ejaan bahasa Indonesia, terus ada lambang Garuda, dan ada paspor. Ini gue agak lupa ya, apakah ini tanda e-paspor apa enggak, cuma punya gue e-paspor. Kenapa gue pilih yang e-paspor walaupun agak lebih mahal dikit? Karena yang e-paspor itu menurut gue banyak keunggulannya, kayak misalkan lebih gampang buat lewat autogate. Walaupun paspor biasa juga bisa ya, tapi setidaknya ini lebih memberi jaminan. Sekarang gue udah bisa masuk autogate lebih sering. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan kita mau jalan-jalan ke luar negeri ada dua pilihan. Kayak untuk imigrasinya. Yang satu yang manual, jadi harus lewat petugas dulu. Dan yang satu menggunakan autogate. Jadi cuma masukin halaman profil kita aja. Nah, selain itu, kalau ke Jepang, dengan e-paspor ini, kita tidak perlu apply visa lagi. Jadi kita bisa langsung minta semacam visa exemption, kayak minta request, gue udah e-paspor nih, jadi gue bisa nggak pakai visa. Nah, habis itu nanti dikasih deh kita kesempatan untuk ke Jepang 3 tahun tanpa ngurus visa. Dan setiap kunjungannya, kalau nggak salah sekitar 14 atau 15 hari, dan itu dalam 3 tahun. Jadi misalkan kita udah pernah ke Jepang di bulan Maret, terus ternyata tahun depan ke Jepang lagi di bulan November, bisa. Tapi 15 hari di bulan Maret, 15 hari di bulan November. Selalu terperbaharui. Jadi pokoknya ini harus dalam 3 tahun. Oke, lanjut. Ini halaman keduanya. Kita bisa lihat ada lambang Garuda, terus ada burung, gue nggak tahu burung apa, ada bunga juga, dan ada tulisannya. Oke, pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara leluasa dan memberi bantuan dan perlindungan kepadanya. Dan ada versi bahasa Inggrisnya. Terus paspor ini berlaku untuk seluruh negara dan wilayah kecuali ditentukan lain. Oke. Jadi ini paspor penting banget ya, apalagi kalau kita di luar negeri. Sebagai data diri kita. Oke, terus di paspor ini nih, gue harus tutup dulu. Bahaya cuy, ini data pribadi gue. Nih ada Republik Indonesia, terus ada logo IDN, logo negara kita, dan ada nomor paspor, terus jenis kelamin P atau L, ada kode negara IDN, nama lengkap, kewarganegaraan, tanggal lahir, tanggal pengeluaran paspor, tanggal habis berlaku, jenis kelamin tadi udah dibilang. Tunggu deh, jenis P itu apa ya? Gua nggak tahu, tapi ada kelamin di bawahnya P atau F. Jadi maksudnya perempuan atau female, tempat lahir, nomor registrasi, kantor yang mengeluarkan, dan nomor paspor. Oke, terus kayak ada semacam, mari kita lihat sedikit. Ada semacam perhatian, kayak paspor ini adalah dokumen milik negara. Kayak kita tentunya tidak boleh menyalahgunakan paspor ini. Nah, terus ini nih yang pengen gue tunjukin. Halaman dalamnya. Catatan pengesahan atau endorsement ini kayaknya nih catatan pengesahan diberikan kalau misalkan kita punya mungkin semacam surat resmi dari pemerintahan atau sebagai macamnya. Terus kita bisa lihat nih, ini kayak tari saman dan badak bercula satu.
yang tidak mungkin bisa ditemukan di paspor-paspor negara lain. Terus ini ada isinya. Ini gue harus tutup dulu karena di bawahnya ada logo. Ada apa namanya, logo lagi apa? Ada nomor paspor gue. Nih, ini dalamnya kurang lebih. Jadi kayak misalkan salah satunya visa Schengen gue. Visa Schengen gue ini ada fotonya sekilas. Dari Prancis, ditempel. Terus ada stempel kunjungan. Ada stempel, bukan kunjungan sih, stempel dari negara-negara lain, tada, yang beragam. Jadi kadang acak aja nih stempelnya nih, nggak rapi, sesuka hati aja. Kayak misalnya nih, gue kasih lihat nih contoh, mana ya? Nih, nyebelin banget nih, berantakan banget kata gue. Lihat, nih visa Korea gue. Visa Korea gue nih, asal banget nempel nih. Padahal bisa lurus, kenapa dia milihnya ngawur ya. Terus gue ingin ngeliatin aja deh beberapa isi dalamnya. Kayak misalkan ini ada harimau, terus ada burung, aduh gue nggak tahu burung tukan kah, gue nggak tahu. Tapi yang unik dari dan menyenangkan dari paspor Indonesia ya, dalamnya ada bekantan, terus hewan-hewan lain yang sangat beragam, kayak misalkan ini ada gajah, tuh, lihat kan? Menyenangkan sekali. Dan ini ada Gunung Krakatau juga, tuh, menyenangkan banget. Tapi kok ini agak nempel ya halamannya? Oh tidak. Oke, pelan-pelan, gue takut. Dan intinya sih seperti itu. Jadi halaman totalnya ada sekitar berapa nih? Halaman totalnya ada 47 yang untuk ditempel. Terus halaman terakhirnya adalah informasi pemegang dan ada kotak tanda tangan di bawahnya. Nah, kotak tanda tangan ini harus teman-teman isi tanda tangan teman-teman, karena ada beberapa kasus gue pernah dengar kotaknya itu nggak diisi sama pemegang paspor, dan yang ngecekin paspor imigrasi negara lain yang dikunjungi ngeliat paspor kita kan, terus kayak ini kok nggak ada tanda tangannya ya? Ini beneran punya lu nggak? Dan akhirnya susah buat masuk. Jadi harus pastiin buat tanda tangan kotaknya. Tapi setahu gue juga ada yang nggak menandatangani dan bahkan nggak ada kotaknya. Tapi kalau ada kotaknya selalu siap untuk tanda tangi. Dan itu saja video terkait paspor ini. Ini adalah hal yang sangat berharga, guys. Apalagi kalau mau jalan-jalan keluar Indonesia harus dibawa. Karena kalau nggak ada ya nggak bisa keluar Indonesia juga. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!